Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini mari kita mempelajari modul yang baru, yaitu berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Siapa anak-anak? Alhamdulillah. Berikutnya terkait dengan judul materi, kita akan membawa ke artinya menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena pembelajaran kita pada saat ini adalah ranah agama, tentunya agama Islam, yaitu surat Al-Quran ayat 190 sampai 191 dari surat Ali Imran, dan didukung surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait materi yang kita bahas untuk hari ini. Tujuan daripada pembelajaran ini, tentunya kita setelah mempelajari nanti, kita harus bisa satu, membaca dengan tartil ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada kesempatan ini adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Atau lebih jelasnya, trennya adalah disingkat dengan iptek. Yang kedua, nanti bisa menghafalkan dengan fasih dan lancar surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga, nanti bisa mempresentasikan masing-masing tentang surat tersebut. Yang keempat, meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah perintah agama. Yang kelima, membiasakan rasa ingin tahu, yaitu berpikir kritis itu sendiri. Tanpa kita mempunyai keingintahuan, maka kita akan diam di tempat, artinya tidak berkembang. Kemudian kita bisa kreatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Yang keenam, menganalisis surat Ali Imran 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu anak-anak ya. Kemudian mari kita telaah ayat tersebut. Yang di sini itu ayatnya sudah dipampang di slide. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? Kita lanjut. Terkait dengan ayat tersebut, tidak mungkin kita bisa memahami sepenuhnya tanpa dibantu atau dipadu dengan Quran terjemah. Maka dari itu mari kita perhatikan terjemahannya dan kita dalami sepenuhnya. Selanjutnya, isi kandungan ayat tersebut tidak cukup hanya berdasarkan terjemah saja, tetapi harus berlandaskan kepada buku tafsir yang muktabar atau otoritatif. Berikut ini kandungannya. Satu, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia sendiri. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman, agar dapat mengambil manfaat, mendapatkan faedah, dan kita dapat mengetahui hikmah daripada keberadaan alam semesta ini. Yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam,
pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi, dengan segala isinya, semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa. Tapi mari kita pikirkan, kita gunakan, kita manfaatkan, kita buat sebagai bahan penelitian, dan pisau kita mendapat nilai dari pembelajaran itu dari segi positifnya. Berikut semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang terbesar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran yang kita sebut di awal adalah berpikir kritis, yang sehat, serta akal budi yang dikenal dengan istilah ulil albab atau ulul albab, yaitu orang-orang yang banyak berpikir tentang alam ini, bagaimana untuk menyikapi, dan andaikan ada masalah, bagaimana untuk mendapatkan solusi itu sendiri. Yang kelima, tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, dan berbaring, yang artinya juga saat mampu, kaya, atau terpuruk, kondisi riang gembira atau sedih, semua tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari segala ciptaan Allah yang kita tidak bisa mengetahui kesemuanya satu per satu. Yang ketujuh, setiap orang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal pikir dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat, atau istilah agama takorub, kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendekatan tersebut, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih. Akhirnya terhindar dari kesengsaraan, kegagalan, dan kehinaan. Yang kedelapan, seperti peran dari ulil albab, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoak, berita bohong, dan informasi yang tidak benar. Telaah hadis dan penjelasannya lain tentang berpikir kritis, yaitu diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang sebentar saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Yang artinya kurang lebih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan terjerumus atau rusak dalam pemahaman. Hadis diriwayatkan Abu Syekh. Begitu anak-anak, kiranya yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, karena waktu yang tidak memungkinkan karena kita semuanya mempunyai jadwal atau program, mari kita untuk mengikuti program sekolah yang ada. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan ataupun menemukan masalah di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan. Ada sekiranya yang mau bertanya? Baiklah, kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya jangan mencari informasi dari saya sendiri, tapi coba nanti di luar sana kalian bisa mempelajari pada orang lain dengan materi yang sama, mungkin mendapatkan jawaban yang berbeda. Terima kasih. Wallahu a'lam
Wallahu alam bisawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.